Kuliah lapangan hari pertama dilakukan di Institut Teknologi Bandung, Kampus Ganesha pada tanggal 25 Oktober 2021. Berikut adalah peta perjalanan kami pada hari pertama kuliah lapangan. Pertama, dilakukan demonstrasi slug test. Slug test merupakan salah satu metode untuk mengukur konduktivitas hidrolik dan juga transmisivitas pada akuifer. Metode ini dimulai dengan mengukur muka air tanah pada sumur yang dilanjutkan dengan pengisian sumur sampai penuh. Setelah itu, muka air tanah dibiarkan turun kembali sembari diukur pada setiap interval waktu sampai kembali ke muka air tanah awal. Sumur yang digunakan pada slug test tidak memerlukan diameter yang cukup besar. Dengan sumur bereksplorasi pun dapat dilakukan uji ini. Setelah dibor, umumnya lubang dikonstruksi. Prosesnya pun tidak terlalu rumit. Lubang diberi casing agar lubang bor tidak runtuh. Sementara itu, pada bagian akuifer, yang contohnya batuan berpori atau terkekarkan, diletakkan screen sebagai lubang masuknya air. Pada bagian luar screen, umumnya diberi gravel pack yang mempunyai fungsi untuk menyaring air yang masuk. Berikut adalah skema dari slug test. Hasil penurunan lalu diplot dalam sebuah grafik seperti contohnya dengan menggunakan metode Hroslov, dengan sumbu X merupakan waktu dan sumbu Y merupakan rasio head dalam skala log. Selanjutnya, nilai konduktivitas hidrolik dengan uji slug test metode Hroslov dapat dengan rumus berikut. Kedua, dilakukan demonstrasi penggunaan current meter. Current meter merupakan salah satu instrumen untuk mengukur debit sungai. Current meter cocok digunakan pada sungai yang lebar atau besar. Jika sungai tidak terlalu besar, maka dapat menggunakan V-notch. V-notch merupakan alat untuk mengukur debit air dan terdapat lubang segitiga. Setelah V-notch dimasukkan pada sungai, sungai tersebut dibendung sehingga hanya dapat dilewati oleh lubang pada V-notch. Selanjutnya, tinggi air pada lubang V-notch tersebut diukur dan dicatat. Data-data yang didapat kemudian dihitung berdasarkan skema dan rumus berikut. Selanjutnya, apabila hendak mengukur pada sungai yang lebih besar, maka dapat digunakan current meter. Hal ini karena jika kita menggunakan V-notch maka akan terdapat kendala dalam membendung sungainya. Pertama, diukur lebar sungai dan diusahakan meteran dibentangkan selurus mungkin. Dalam rentang lebar sungai, sungai dibagi menjadi berbagai segmen yang dapat ditandai dengan pita. Selanjutnya, pada tiap segmen diukur kedalaman sungai dengan mencelupkan penggaris. Untuk memperoleh data kecepatan air pada setiap segmen, dicelupkan current meter pada setiap titik. Setelah itu, luas tiap penampang dihitung dan debit sungai dihitung dengan rumus berikut. Q sama dengan V kali A, di mana Q merupakan debit air dalam satuan meter kubik per second, V merupakan kecepatan air dalam satuan meter per second, dan A merupakan luas penampang tiap segmen dalam satuan meter persegi. Ketiga, dilakukan demonstrasi dari infiltrasi. Untuk mengukur infiltrasi, dapat digunakan infiltrometer yang berbentuk double ring. Pengujian ini dilakukan dengan menanam double ring pada tanah dengan kedalaman kurang dari 20 cm yang dapat dibantu dengan menggunakan palu. Double ring dipastikan dalam kondisi yang sejajar. Pada bagian luar, air diisikan hingga agak penuh, sampai tanah dirasa cukup jenuh. Lalu pada ring bagian dalam dimasukkan air sampai penuh juga. Kemudian diukur penurunan air dengan penggaris pada interval yang tertentu, contohnya 30 detik, 60 detik, 120 detik, dan 300 detik. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut. Keempat, dilakukan demonstrasi sampling air. Sebelum dilakukannya analisis lab, sampel air harus dikelola dengan baik agar tidak terkontaminasi oleh keadaan sekitar. Peralatan yang digunakan adalah suntikan, filter suntikan, ember ukur, asam nitrat, botol sampel, indikator pH, dan TDS meter. Sebelum dilakukan pengambilan sampel, bersihkan segala peralatan dengan air sampel sebanyak 3 kali. Setelah itu, pasang filter pada suntikan untuk mengambil dan menaruhnya pada botol sampel. Apabila butuh diasamkan, dapat ditambah dengan asam nitrat dan juga dicek dengan indikator pH. Terakhir, dilakukan demonstrasi total station. Kelompok 12 melakukan demonstrasi total station pada parkiran Gedung Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung. Sebelum itu, pada saat mengeluarkan alat harus dilakukan secara sangat berhati-hati. Total station dipegang pada bagian atas dan bawah dengan kedua tangan agar tidak mudah terjatuh. Berikut adalah langkah-langkah dalam pengukuran total station. Yang pertama, mendirikan tripod.
Dalam mendirikan tripod, kaki-kaki tripod harus menancap kokoh pada tanah. Selain itu, lebar masing-masing kaki diusahakan sama dan tinggi disarankan setinggi dada pengamat. Selanjutnya, memasang instrumen pada kepala tripod. Pada saat pemasangan, tidak perlu terlalu kencang dan diusahakan nivou sudah stabil. Jikalau belum, dapat diatur dengan merubah ketinggian kaki-kaki tripod dengan cara mengundurkan pengunci dan menaikkannya atau menurunkannya. Jika nivou sudah stabil dan di tengah, pengunci dapat kembali dikencangkan. 3. Selanjutnya pada lubang pengintai, dapat dilihat apakah pendirian alat sudah pada titik tengahnya atau belum. Sebagai bantuan, dapat ditaruh penanda di tanah agar memudahkan. Keempat, selanjutnya total session dihidupkan dengan menyejajarkan layar kedua baut pengatur. Titik actionnya diatur harus di bagian tengah sebisa mungkin. Setelah itu, total session diputar 45 derajat dan dilakukan hal yang sama. Kelima, selanjutnya memasang prisma pada jalon. Letakkan pada benchmark yang ada pada lokasi untuk mengatur null set dan backside. Yang keenam, mengukur tinggi alat dan tinggi prisma ke tanah untuk dimasukkan dalam data total session. Yang ketujuh, membidik pada benchmark pertama. Selanjutnya dilakukan null set. 8. Melakukan data collection untuk backside dan foresight. Yang kesembilan, memasukkan nama, peak code, dan ketinggian dari jalon ditambah dengan prisma. Kemudian ditekan meas untuk mengukur. 10. Menampilkan data dengan menekan memory manager, search, measure data, select file, dan last data. Berikut adalah data pengamatan dari kelompok 12. Hari kedua. Kuliah lapangan hari kedua dilakukan di daerah utara Bandung, tepatnya pada Gunung Batu dan Taman Hutan Raya pada tanggal 26 Oktober 2021. Lokasi pertama adalah Gunung Batu, koordinat 48M 791 389 92 44 211. Pada lokasi pertama, dilakukan penjelasan materi scanline oleh Pak Simon di daerah Sesar Lembang. Selanjutnya dilakukan pengambilan data tidak jauh dari lokasi pemberian materi. Data yang diambil adalah strike dip, sudut terhadap garis horizontal, serta karakteristik kekar. Setelah itu, dilakukan penjelasan materi mengenai penjelasan Sesar Lembang. Dari lokasi pertama, diperlukan perjalanan mendaki ke puncak Gunung Batu. Di tempat ini ditentukan lokasi dengan menembak 3 titik pengamatan di puncak Gunung Batu. Lalu lokasi kedua adalah Taman Hutan Raya. Titik pengamatan pertama yang dikunjungi oleh Curug Omas. Pengambilan orientasi GPS menjadi hal wajib yang dilakukan pertama saat sampai di Curug Omas, di mana hasil koordinat Curug Omas berada di 48M 793 804 924 3726. Dilakukan pula pengambilan orientasi arah sungai. Dari Curug Omas, perjalanan dilanjutkan ke Batu Batik. Sama halnya dengan yang dilakukan di Batu Batik, yaitu dilakukan pengambilan orientasi GPS dan didapatkan koordinat 48M 793186 924 3030. Dan tak lupa dilakukan sampling. Di Batu Batik ini, kita dapat melihat batu dengan corak menyerupai batik. Batu batik pada Taman Hutan Raya Juanda merupakan jenis lava pahoehoe. Lava pahoehoe memiliki ciri permukaan yang halus dan permukaan cenderung membulat. Lava pahoehoe ini terbentuk pada suhu yang lebih tinggi, viskositas yang lebih rendah, dan kecepatan aliran yang lebih lambat dibandingkan dengan lava AA. Selanjutnya, mengunjungi singkapan breksi vulkanik di Taman Hutan Raya. Breksi adalah batuan yang terdiri dari fragmen-fragmen mineral rusak atau batuan yang disemen secara bersama-sama oleh matriks berbutir halus yang dapat mirip dengan atau berbeda dengan komposisi fragmen. Batuan breksi vulkanik terbentuk karena proses ekstrusi magma melalui letusan Gunung Merapi eksplosif. Hasil dari pengambilan orientasi GPS didapatkan lokasi ini berada di 48M 79 2697 92 42629. Dari singkapan breksi vulkanik dilakukan perjalanan ke kontak tuf breksi vulkanik yang berada di Taman Hutan Raya. Pada lokasi ini dilakukan pengambilan orientasi GPS dan sampling batuan. Sesuai yang didapatkan menggunakan GPS, lokasi ini berada di 48M 792085 924 1927.
Titik pengamatan terakhir dari lokasi kedua adalah Gua Belanda. Pengambilan orientasi GPS dan sampling menjadi hal pertama yang dilakukan ketika sampai di titik ini. Lokasi ini berada di 48M 791 522 92 41517. Dilakukan pula pengukuran lebar dan tinggi dari Gua Belanda ini, di mana tinggi yaitu 3,2 meter dan lebarnya 1,8 meter. Hari ketiga. Lokasi pertama adalah di Stone Garden. Pada lokasi pertama, dilakukan penjelasan tentang mengukur ketinggian Gunung Masigit dengan menggunakan kompas geologi, dan kemudian mencobanya masing-masing untuk mengukur ketinggiannya. Tak lupa dilakukan pengambilan titik GPS dan didapatkan lokasi ini berada di 48M 769 330 9244 842. Kemudian, dilakukan perjalanan mendaki ke Stone Garden sambil mendengarkan penjelasan bahwa dulunya Bandung adalah lautan dengan adanya fosil kerang dan batu gamping yang terletak di bawah lautan. Kemudian, di atas Stone Garden kami melakukan penentuan lokasi dengan membidik dua gunung yang terdapat baik azimut dan mengetahui lokasi pengamat di peta. Dilakukan pula pengambilan titik koordinat dengan GPS dan didapatkan 48M 769 440 92 44 967. Lokasi kedua adalah Gua Pawon. Pada lokasi kedua, kita dapat melihat peninggalan fosil manusia purba yang tinggal di gua dan tinggal di dekat laut. Sebagai tempat mereka mencari makanan, Gua Pawon juga tersusun dari batu gamping sebagai tanda lokasi tersebut dahulunya adalah perairan. Pada lokasi ini, kami difokuskan untuk melihat keadaan sekitar Gua Pawon saja, tetapi tidak lupa dilakukan pengambilan titik koordinat GPS dan didapatkan 48M 769 370 924 5120. Lokasi ketiga adalah sungai di dekat Pasir Bancana. Pada lokasi ketiga, yaitu CV Pratiwi, dilakukan penentuan lokasi di peta dengan menembak Gunung Masigit dan Bancana terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pula pengambilan titik koordinat dengan GPS pula. Didapatkan titik pengamatan pertama pada lokasi ini ada di 48M 768 485 9244 325. Kemudian, kami melakukan perjalanan ke sungai untuk melihat kekar dan orientasi sesar dan menghitung offset dari sesar berlapisan tersebut. Demikian hasil pengamatan kelompok 12 selama 3 hari mengikuti kuliah lapangan. Akhir kata, kami memohon maaf jika ada kekurangan pada hasil laporan ini. Terima kasih sudah menyaksikan.